Bersabda siapa Nabi, nafsul mukmin, jiwanya orang mukmin, iku mu'allaqatun digantung bidainihi sebab hutangnya, hatta yukdo sehingga dilunasi anhu dari mukmin. Ya, jadi jiwanya atau nyawanya orang mukmin itu digantung karena hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi. Ya, walaupun matinya ya mati syahid, tetap utangnya dilunasi dulu. Ya, tetap utangnya dilunasi dulu. Apalagi yang bukan mati syahid ya lunasono, kan? Ya lunasono. Karena jiwanya orang mukmin itu digantung sebab hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi. Bahkan dulu sampai Rasulullah itu enggan menyolati, tapi para sahabat disuruh menyolati, kan gitu kan, ya, sampai ada yang nanggung utangnya jenazah tersebut. Wa an Husain ibni Wahwah radhiyallahu anhu anna Thalhah ibnal Bara' bani Azib radhiyallahu anhuma iku maridho sakit dia Thalhah. Fa'atahu maka datang hu pada Thalhah sapa an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu menjenguk siapa nabi hu pada Thalhah. Jadi Thalhah bin Bara' bin Azib waktu itu sakit. Lah terus didatangi oleh Nabi, memang Nabi dalam rangka menjenguk. Faqala maka bersabda siapa Nabi, ini sesungguhnya aku la'aro tidak melihat aku Thalhata pada Thalhah ila kecuali qad hadasa sungguh terjadi fihi di dalam Thalhah opo al mautu kematian. Wah, ini kayaknya ya sebentar lagi meninggal ini si Thalhah ini. Jadi aku tidak melihat Thalhah kecuali ini sudah terjadi di dalam dirinya kematian. Ini kayaknya ini ya nggak lama lagi lah, nggak lama lagi. Fa'adinuni maka memberitahukanlah kalian nih padaku bihi terhadap kematiannya Thalhah. Nanti kalau sewaktu-waktu dia meninggal, tolong aku diberitahu. Wa ajilu dan mensegerakanlah kalian bihi terhadap Thalhah. Lah nanti ya segera dimandikan, dikafani, disolati, terus dimakamkan. Fa'innahu maka bahwasanya layan bagi tidak pantas liji fati muslimin bagi jenazahnya orang Islam antuh basa jika ditahan. Apa jenazah? Ditahan artinya tidak segera dimakamkan. Itu enggak boleh seperti itu. Ditahan-tahan itu enggak boleh. Baina dhahranai ahli di apa? Sekitar keluarganya. Di perkumpulan keluarganya itu enggak boleh. Jadi enggak pantas bagi jenazahnya orang Islam kalau ditahan tidak segera dimakamkan, ditahan di tengah-tengah keluarganya itu enggak boleh. Kalau sekiranya udah enggak ada urusan lagi ya wis kono ndang segera dimakamkan, jangan ditunda-tunda. Babul mau'idhati babnya nasihat indal qabri di sisi kuburan.
setelah apa? Jenazahnya dimakamkan, nah terus ada tokoh di situ nasihat, ya, nasihat. An Aliyin radhiyallahu anhu qala, berkata Ali, kuna ada kami iku fi janazatin, di dalam jenazah, fi Baqi il Gharqad, di pemakaman Baqi Gharqad. Ini Madinah, ya. Jadi kami itu ada di dalam jenazah, artinya di dalam pemakaman jenazah di komplek pemakaman Baqi Gharqad. Ini dekat Masjid Nabawi, ya, dekat Masjid Nabawi. Fa'atana, maka datang pada kami sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqa'ata, maka duduk siapa Nabi. Waqa'atna, dan duduk kami haulahu, di sekitarnya Nabi. Jadi duduk di kuburan itu ya ndak apa-apa, ya, ndak apa-apa. Wa ma'ahu, dan iku bersama Nabi mihsaratun, utawi ya semacam tongkat, ya tongkat. Panak kasa, maka apa istilahnya? Panakasa apa istilahnya? Menancapkan, siapa Nabi. Wajah Allah, dan berbuat siapa Nabi iku yang kutu, ya, memukul-mukulkan siapa Nabi, bimih sorotihi, dengan tongkatnya Nabi. Tumakola, kemudian bersabda siapa Nabi, mamingkum, tidak ada dari kalian, min ahadin, utawi seorang pun, ila, kecuali wakot kutiba, dan sungguh ditulis, opo maq'aduhu, tempat duduknya ahad, minanar, dari neraka. Wa maq'aduhu, dan tempat duduknya ahad, minal jannati, dari surga. Jadi tak satu pun di antara kalian kecuali tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga itu sudah ditulis. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Faqalu, maka berkata mereka, para sahabat, ya Rasulullah, afala nattakilu, apakah maka tidak pasrah kami, ala kitabina, atas tulisan kami. Lah kalau semuanya sudah ditulis, apa enggak enaknya kita pasrah saja Nabi? Walaupun kita tidak beramal, kalau memang qadarnya masuk surga kan ya masuk surga. Kan gitu kan? Walaupun amalan kita banyak, tapi kalau qadarnya masuk neraka kan ya masuk neraka. Apa kita tidak pasrah saja Nabi? Itu. Ngapain repot-repot berbuat baik, ngamal segala Nabi? Ya. Fakola, maka bersabda siapa Nabi, ikmalu, beramalah kalian. Fakulun, maka semuanya di sini maksudnya yang ahli surga maupun yang ahli neraka. Jadi fakulun, tanwinnya itu ya yang ahli surga maupun yang ahli neraka. Iku muyassarun, dimudahkan. 5, terhadap apa-apa khuliqa, yang diciptakan, opoma lahu, untuk kulun. Jadi ahli surga
maupun ahli neraka itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuk dia. Artinya begini, kalau seseorang itu qadarnya ahli surga, itu untuk beramal baik gampang, mudah. Oleh Allah itu diberi kemudahan. Sampai pada akhirnya dia betul-betul masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau orang itu ditakdirkan masuk ke neraka, disuruh beramal baik itu wis kakean alasan. Pasti kakean alasan wis. Alasan repot, alasan aku sik enom, alasan aku sik sibuk, alasan anakku sik cilik-cilik. Ya. Intinya memang dibikin susah untuk beramal baik. Ya. Sehingga hidupnya itu diisi amalan yang jelek sampai pada akhirnya dia betul-betul masuk ke dalam neraka. Ngono ya. Jadi kalian tetap beramal, Kalau memang kalian ahli surga, diajak ngamal baik itu gampang. Gampang, nurut, enak gitu. Ya, terus diajak maksiat juga susah. Kalau kalian ahli neraka, loh, diajak amal baik, waduh, susahnya minta ampun. Ono ya alasannya, ono aja. Ya kan? Alasannya itu ada aja. Nah itu. Terus dalam hal ini, qadar itu memang ada. Tapi kita dikasih pilihan. Ya. Kita supaya lari dari qadar yang jelek menuju qadar yang baik. Ya. Seperti lapar itu qadar jelek, kenyang itu qadar yang baik. Larilah dari qadar lapar menuju qadar kenyang. Caranya makan. Sama, masuk neraka itu qadar. Masuk surga juga qadar. Terus larilah dari qadar jelek yaitu neraka menuju qadar baik yaitu surga. Caranya ibadah yang benar. Itu. Lah kalau ada misalnya orang lapar, terus di depannya ada makanan. Kalau orang itu waras, ya dimakan makanannya. Tapi kalau ada orang bilang gini, alah, walaupun aku lapar, kalau aku ditakdirkan kenyang, walaupun tidak makan, aku nanti juga kenyang. Iku wong gendeng ngono kuwi. Ya kan? Wong gendeng ngono kuwi. Ya. Jadi maka Nabi menyuruh ikmalu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ya. Kalau qadarmu apik, kowe dikongkon apik iku ya gampang nurut ngono. Nek qadarmu elek dikongkon apik ya angel. Itu. Bisa dipahami ya?